Manajemen adalah kemampuan mengontrol atau mengolah suatu urusan, sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, maupun kebiasaan melalui proses pengajaran. Sedangkan PTIK merupakan singkatan dari Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen PTIK adalah proses bagaimana kita memahami ataupun mengolah segala sesuatu yang ada di sekolah ataupun lingkup pendidikan yang berhubungan dengan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti halnya penggunaan alat pembelajaran yang ada di sekolah. Materi kedua adalah manajemen sekolah dan kelas. Yang pertama, manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Ruang lingkupnya luas karena mencakup satu sekolah. Tujuan manajemen sekolah: 1. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 2. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Manajemen kelas merupakan kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan belajar yang maksimal. Ruang lingkupnya sempit karena hanya kelas itu saja. Tujuan manajemen kelas antara lain: 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Pemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Siapakah yang disebut pemimpin pendidikan? Pertama adalah kepala sekolah, kedua rektor, ketiga dekan. Pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, dan menggerakkan staf pendidikan lainnya ke arah pendidikan mutu pendidikan. Syarat menjadi pemimpin pendidikan: yang pertama, rendah hati dan sederhana. Kedua, bersifat suka menolong. 3. Percaya kepada diri sendiri. 4. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. Materi keempat, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal satu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biasanya produk dan layanan. Manajemen implementasi kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan. Manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Manajemen peserta didik merupakan usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan. Mutu merupakan kualitas atau dapat dikatakan baik buruknya sesuatu. Nah, manajemen peningkatan mutu pendidikan ini merupakan upaya penyusunan program dan pelaksanaan yang dilakukan berorientasi kepada perbaikan kualitas input, proses, serta output sekolah dari keadaan sebelumnya sehingga menjadi lebih baik. Fungsi peningkatan mutu pendidikan: 1. Menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. 2. Meningkatkan persaingan yang sehat antara sekolah tentang mutu yang dicapai pendidikan atau sekolah yang bermutu dan dapat ditingkatkan apabila sekolah memiliki komponen yakni dukungan pemerintah, kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru, kurikulum yang relevan, lulusan yang berkualitas, dukungan orang tua dan masyarakat.
supervisi pendidikan. Supervisi adalah aktivitas atau kegiatan pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperbaiki bahan dan metode pembelajaran. Tujuan dan fungsi supervisi: melakukan supervisi atau memberikan pelayanan kepada seorang guru. Kedua, penilaian mengetahui fakta yang mempengaruhi pengajaran. Ketiga, pembinaan melakukan kepada guru terhadap masalah yang ada pada proses pembelajaran. Prinsip supervisi pendidikan: yang satu, ilmiah atau dilakukan secara sistematis atau teratur. Kedua, demokratis atau menjunjung tinggi asas musyawarah dan menerima pendapat. Tiga, kooperatif atau bekerja sama utamanya dalam pengumpulan data. Empat, konstruktif dan kreatif. Terima kasih.